Assalamualaikum, selamat datang dan kembali di channel Babah Break. Dan dimana di video kali ini Babah akan mengundang seseorang atau teman sendiri Babah yang akan menceritakan hal mistis pada tahun 2014. Dan itu kejadiannya hal mistis antara dua peran yang sama. Dan Babah juga kurang mengerti, dan kita langsung saja akan mengundang teman Babah sendiri. Stay tune video. Dan inilah teman Babah, dan bisa diperkenalkan namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Dede Rohimat, asal saya dari Ciwidey. Pernah kejadian yang katanya pernah mengalami hal mistis yang pernah dialami oleh Deong. Itu gimana kisah dan ceritanya sampai begitu horor lah kalau bisa dibilang ya. Silahkan. Dari awal mula pertama kejadian itu kalau nggak salah sekitar 2014. Udah lama berarti ya? Udah lama, lumayan. Waktu itu kalau nggak salah teh di bulan suci Ramadan, saya dan teman-teman saya ingin bermaksud untuk bermain futsal. Waktu itu dari jam 2 siang sampai ke jam setengah 6. Dari jam 2 kita berangkat ke Lapang Musa yang lumayan lah dari rumah, jarak tempuhnya itu agak jauh. Dan berhubung teman-teman saya waktu itu belum punya motor, saya jalan kaki tuh. Jalan kaki aja pulangnya. Saya emang ada beberapa motor sih yang ikut. Nah, dari jam 3 sampai jam setengah 6. Kalau menurut orang Surabaya itu sarepna. Oh iya, jadi menjelang maghrib. Nah iya, waktu itu saya tuh gak apa-apa sambil merokok aman. betul. Ini teh gak apa-apa, betul. Aman. Boleh. Taruh dulu guys. Merokok dulu biar santai guys. Jangan terlalu mistis, tenang aja, enjoy. Ini baru awal mula buang kejadian. Sekitaran jam 5 sore lah, saya udahan futsal tuh. Nah, saya pulang menuju ke rumah, maksudnya yang lumayan lah, agak jauh dari tempat futsal ke rumah, yang harus melewati beberapa jalan yang begitu mistis kata orang itu di situ teh. Suasananya tuh masih gimana? Ya kayak masih Hutan. hutan lah, masih ada kuburan gitu yang harus saya lewati. Lanjut. Nah, setelah saya bermaksud pulang sekitaran jam setengah 6 tuh. Kan kalau kata orang tua dulu tuh ya, katanya kita tuh harus pulang ke rumah sebelum jam petang maghrib lah katanya. Iya. Nah, berhubung saya udah dewasa lah, nggak saya dengerin tuh kata orang tua tuh. Cerobohnya saya itu tuh ya. Saya pulang aja. Nah, pas saya mau pulang, teman-teman saya tuh ada yang ngejemput. Oh, jadi begitu pas berangkat awal dari rumah tuh berapa orang berangkatnya? Ya sekitaran 10 orang lah yang jalan kaki. Banyak kan berarti. Yang naik motor ya, kalau dibilang waktu itu kan saya masih umur sekitaran 12 tahunan lah. Masih kecil. Adalah pemuda yang udah punya motor gitu kan. Ada cuma 5 motor gitu teh. Berhubung si pemuda itu teh juga bawa pemudanya, jadi udah ada penumpangnya nih. Oh, udah ada temennya. Ya, si motor paling direptil lah gitu. Pas pulang, saya nggak kebagian tempat tuh. Saya tuh sama teman saya ada namanya tuh si Anana, nggak apa disebutin. Iya, apa-apa. Si Anana teman saya. Saya pulang dari tempat usaha ke rumah tuh, saya naik sepeda. Nah, di perjalanan ada yang namanya belokan. Sebelum saya berangkat ke sana sebulan sebelum kejadian, katanya ada yang bunuh diri di sana teh katanya. Saya pede aja jalan sama teman saya. Pas di tempat itu nggak tahu kenapa ke badan saya kayak lemas, kayak blank aja gitu pikiran saya. Udah gak ingat apa-apa tuh. Saya biasalah baca-baca Bismillah, astagfirullahaladzim. Saya kenapa yang di badan saya kok agak sedikit gemeter terus lemas gini, kan aneh ya sama saya teh. Terus sama teman saya, kamu kenapa lemas? Saya
Ya udah ayo. Nah udah mau sampai ada yang ngejemput motor nih. Ya alhamdulillah udah terlemas gitu kan. Terus saya pulang lah ke rumah. Pas pulang dari rumah saya minta sama ibu saya, kata ibu saya teh, Dewan, ayo cepet sini, sana buka dulu puasa. Berhubung waktu itu bulan Ramadan. Kata saya teh, mah lulus lemas. Tolonglah amparin kasur Pak. Udah berhubung lemas di badan saya teh. Kata ibu saya teh, kenapa? Kamu puasa enggak? Puasa, kata saya teh. Kecodol Ente, alhamdulillah kecodol batal. Nah waktu itu ibu saya juga aneh, kenapa ini teh anak saya tiba-tiba pulang puasa lemas, mungkin karena capek karena bulan puasa. Setelah besoknya saya agak aneh dari badan saya gitu. Nah, yang jadi pertanyaan, waktu merasakan lemes badan, apa melihat sosok atau melihat penampakan begitu pas ngerasain badan lemes? Nah enggak itu mas, saya nggak lihat apa-apa. Justru saya berdua fokus aja pulang karena berhubung waktu lah mau menjelang maghrib ya. Saya pulang aja. Setelah saya dari rumah, sampailah di rumah, saya diamparin kasur, saya tiduran. Pas waktu maghrib kata ibu, ayo buka dulu, ikut dulu buka. Gak mau lemes kata saya. Pas di rumah saya ngerasain lagi itu, Ngerasain kumaha? lemes lagi, blank lagi pikiran saya. Gak tahu kenapa. Jatuhlah saya sakit. Saya ke dokter nih, kata dokter saya. Udah, waktu pertama kali saya ke dokter, katanya sih gejala tipes. Gejala tipes, medis ya? Medis, kata medis. Udah 2 minggu berjalan, gak ada perubahan nih diri saya. Bahkan si badan saya tuh sampai mengecil nih, wah kecil banget. Oh iya, emang kalau gejala tipes kalau di medis tuh Ya, katanya badan mengecil, berat badan menurun. ya nurun pisan mah drastis dan kata ibu teh. Ini teh gimana sih dokter teh udah hampir 2 minggu anak saya nggak ada perubahan. Nah begitu pun saya gak mau makan obat, maunya teh makan teh pucuk minuman teh Dingin-dingin. gak mau makan obat teh. Gak tahu kenapa dari saya teh. Habis dari 2 minggu saya berobat terus adalah nenek saya yang katanya ya mungkin nenek saya keturunan ya zaman dulu lah Ya. masih percaya mistis katanya. Bilang sama ibu saya, kalau cik bahasa Sunda nama, kalau nama ibu saya kan Isa, mungkin anak kamu teh lain gering nah, Bukan sakit biasa lah, bukan sakit medis. nah gitu. Nah ibu saya teh mencoba lah untuk mendatangin lah Orang-orang kita ke biasa zaman dulu. Waktu itu saya di Rukia hampir Berapa kali? 2 orang gitu waktu itu teh. Saya sama kakak saya. Pertama kakak saya dulu. Nah kakak saya biasa ditanya-tanya gitu. Nah pas saya masuk sama ibu saya. Saya cuma dikasih beras 5 nih. 5 biji. 5 biji. 4 biji. 4 biji di tangannya si perupiah itu. 4 biji ini disimpan di sini, dikasih lihat ke saya, terus didatangin air lah kayak baskom apa gitu, dekatin, taburin lah si beras itu ke dalam air itu. Kenapa jadi 5? Kan saya nggak percaya itu kan tangan orang lain. Saya buang aja itu, saya di sini lah di tangan saya gitu. Saya nggak percaya, sok cobain. Saya cobain, pas ditaburin jadi 5. Terus maksudnya apa? Ini cina sakit kamu tuh bukan sakit, ada yang ikut katanya. Ada yang ikut katanya. Terus ikutnya sosoknya sebagaimana? Katanya mas, nah sebelum kejadian kan cina sebulan kejadian pernah ada yang bunuh diri, ya. Terus dari 2007 kalau nggak salah, di situ teh ada yang pernah kegeleng cina kepalanya teh. Saya kan nggak tahu cerita tentang itu. Katanya ikut ke kamu. Terus maunya apa? Katanya. Nah nggak tahu cina. Nah, coba sih rasain sama diri kamu sendiri, kata mama saya teh, atuh buang-buangin, nggak bisa. Kata saya teh, kenapa orang pintar kok nggak bisa ngebuangnya? Jika nama kayaknya ini mah kenal telat sama Baba. Nah, itu sih berhubung saya kenal kalau sekarang kenal. Waktu itu juga pernah cerita lah, pertama kali kenal. Nah, habis dari itu saya pulang ke rumah, bilang sama ibu. Mah, kata aku teh, nah aku naon, nanya orang pintar itu bisa membuang hal mistis, cuma saya justru bingung,
dari hari itu saya malah makin down lah, diri saya makin gak enak, makin parah. Dari situ saya ngerasain ini mah, saya kayak ngerasa saya teh dijalani oleh dua orang gitu, kayak diri saya teh satu nggak tahu siapa, dalam nada bicaranya juga beda. Kalau saya kan Sunda, biasa ngobrol Sunda. Nah kalau dia masuk nggak tahu siapa, itu bicaranya Indonesia. Oh jadi di kala dua peran itu, kalau misalkan ada perbedaan itu dalam hal apa? Misalkan dari kalau misalkan diri sendiri ya Deor, misalkan bagi bahasa Sunda itu Deor. Kalau pakai bahasa Indonesia nggak tahu tuh siapa, entah itu di kala apa tuh. Pengaruhnya karena apa? Pengaruhnya itu sih karena gak tahu apa sih pengaruh namanya. Cuman karena saya ngerasain sendiri kayak kalau dalam hal bertanya nih sama ibu saya bertanya, mah lagi emang nuju naon itu kata saya. Cuman si durasi waktunya tuh cuma beberapa menit. Kata ibu saya teh, iya mama nuju masak. Terus ada lagi yang bilang itu padahal saya sendiri. Cuman kayak saya teh disingkirkan dulu diri saya teh, terus ada yang masuk ke diri saya bilang, "Bu lagi ngapain?" Ini saya lapar gitu. Pakai bahasa Indonesia. Terus masuk lagi lah saya. Kata saya teh, "Mama nuju naon?" Cara nggak jawab, udah belum ada jawaban gitu. Cik si mama teh, "Ayo dedekku naon sih?" Cik si mama teh. Iya. Sampai waktu itu saya teh dibawa ke rumah sakit jiwa. Karena takut saya gila kan. Mana mungkin orang bilang kayak gitu, mama kan yang ngerasain mungkin ya, yang ngurus saya. Kadang jenang ngobrol teh Sunda, kadang Indonesia. Takut kejadian apa-apa, dibawalah saya ke medis lagi nih. Kalau nggak salah ke rumah sakit Soreang, dibawalah saya. Malah diketawain saya, malah dimarah-marahin sama si dokternya. Ini anak gak kenapa-napa, darah normal, pikirannya bagus. Kata ibu saya, terus kalau di rumah sih dia tuh suka kayak dua peran gitu sih, bilang ada kadang yang satu Indonesia, yang satu Sunda. Justru saya bingung, dikasihlah obat biasa, obat ini coba penenang biar nggak kayak gitu lagi. Sepulang dari dokter kayak makin berlebihan wahai gitu yang dirasa. Terus sampaikan ke saya, gak apa-apa saya berdiri atau gini aja ya. Gak apa-apa. Badan saya kalau diri saya itu kan gini tegap nih. Nah kalau ada yang masuk gini terus. Angklok. Udah dipegangin sama satu orang, gini dia. Saya gini terus. Terus saya nggak bisa bilang apa-apa. Ini bukan saya gitu. Cuman di diri saya kayak yang mau bilang itu lain orang gitu. Tematin saya. Obatin masih sadar, masih dalam keadaan kayak sadar yang dilakukan ke saya teh, tapi bukan saya yang ngelakuin deh, itu siapa itu? Anehnya, keanehan yang pernah saya alami lah. Sampai kan kak saya datang nih waktu itu deh orang pintar lagi, kalau nggak salah namanya Pak Endang kalau nggak salah, dia datang ke rumah, malah saya marahin orang itu, si orang pintarnya. Iya. Saya bilang nggak perlu ngejampe saya, kalau pengen uang mah bilang aja, nggak perlu harus sampai dulu saya gitu ya, dijeplak gitu langsungnya. Kata si orang pintarnya tuh itu berarti kudaun sih jika guys kata bak orang datang kriteria kayak nawan-nawan itu. Kata si orang apunten cenah kasih tukang itu apunten cenah ibu berarti justru kieu cenah ieu cek dokter cenah teu naon itu katanya normal baik. Pakai gini kejadiannya. Nah, ini mah bukan masalah tentang kudu dijampe ku orang-orang pintar, ini mah medis. Kepercayaan ke medis kayak sedikit gila lah. Oh, jadi berpikiran orang pintar juga yang mungkin ini orang gila. Iya tuh pasti saya diri sendiri juga masih saya kunaon gitu kok berdiri sama diri. Bertanya sama diri saya sendiri juga. Cuman ibu saya mungkin karena sabar lah yang namanya anak mungkin harus gimana lagi. Kata ibu saya, udah jangan undang lagi orang-orang pintar sih. Saya yang ngurusin gitu sendiri. Nah, ingat jangan mengundang orang-orang pintar. Takutnya sih kayak saya ya. Tapi nggak tahu buat orang-orang lain. Terus dari itu saya udah capek lah diri saya sendiri juga, kayak udah
Bukan saya. Astagfirullahaladzim. Aduh, maaf tadi ada sedikit gangguan teknis, kameramen Baba ada sedikit. Ya, kita lanjut. Gimana tadi nyampe mana? Tapi kan ada hal yang di bawah peran yang saya rasakan. Oh lah ya. Terus kelanjutannya gimana gitu? Intinya Deon sendiri sampai bisa sembuh total bahwa itu nggak ada dua peran lagi gitu, gimana? Nah, alhamdulillahnya setelah saya melewati hal-hal kayak diri saya ada yang mengharapkan dua peran itu dalam waktu seminggu lah, kalau nggak salah saya ngejalanin kayak ini bukan saya, ini saya. Selama seminggu itu saya. tapi itu selama seminggu Makannya biasa makan. Cuman kayak kalau aku udah makan dalam durasi beberapa menit saya makan lagi gitu. Kayak makan 2 kali. Oh, Kayak buat 2 orang itu. jadi misalkan makan jam 8, Ya. jam 9 udah makan lagi. Iya. Itu kan perlu. Ya, Itu warung gitu. Ya kalau saya mau waras sih. Oh. Ya, cuman kayak itu bukan buat perut saya lah. Yang satunya lagi. Tiap hari bisa gitu katanya. Tiap hari. Sedikit aneh. Bentar dulu, ngerokok dulu. Ngerokok lagi. Biar santai. Dua peran. Tapi nggak ada sosok gitu, nggak ada penampakan sosok gimana gitu, apa ada wujud makhluk gitu. Gak ada, cuman pernah kayak saya teh ngelakuin hal foto nih. Foto kata ibu saya dipoto di kursi karena saya mau lihat badan atau gimana lah. Saya teh kayak mau lihat diri saya gimana, takutnya ya kalau maaf kayak aku kamera sudah benang gitu. Ayo berpikiran kita tadinya. Dipoto lah saya, pas dipoto saya lihat di pinggir saya kayak ini teh rata gitu. Cuman nggak jelas bayangan, cuman segini paling kayak gini nih di belakang saya kayak gini. Di belakang wajah muka Si hantunya teh kayak gimana ya, rata gitu, rata. udah ada mukaan tuh rata. Ada rata aja gitu. Hantu triplek. Gak tahu tuh. Terus mimpi lah sama ibu saya. Kata ibu saya mah yang ada di dalam diri kamu teh orang bagus katanya. Oh, katanya. Yang bisa membantu nantinya ke diri saya teh buat kedepannya kayak lebih lah kayak dukun lah, gimana dukun. Tahu kedepannya gimana gitu dah. Seperti Ditarik paranormal. nah, gitu katanya. Tapi kata ibu saya berhubung dalam 1 minggu 2 minggu lagi saya mau menuju UN. Kata ibu saya, udahlah mending cabut aja. Terus katanya gimana cara nyebutnya, itu teh bilangnya ke nenek saya. Alhamdulillah syariatna lah, jujur syariat Ikhtiarnya. ikhtiar belum tos sekali tuh kali jawabannya gitu-gitu wae. Datanglah bapak saya, Bapak. datang karena berhubung bapak saya kan kerjanya jauh. Dia datang ke rumah, kata nenek saya udah yang penghijing bapak. Pengen ketemu bapak kerja anak teh. Itu juga dapat. Soalnya udah beberapa bulan lah nggak ketemu. Pulang bapak saya ke rumah, dia ngasih uang 20.000. Cuman dalam penglihatan saya itu bukan bapak saya, kayak orang tinggi, badan besar gitu. Lihat bapak sendiri? Iya, melihat saya takut. Kerubuk lagi saya pakai selimut gini nih, kan saya lagi. Selimut lagi, kata ibu, kenapa ini si bapak? Nah iya, nanya si bapak juga betul balik begini saya. Nanya si bapak itu masih betul. Jin, itu mah juri pada gitu awalnya. Kata si bapak teh, iya cina pokoknya cepengan duit 20.000 jangan jajan cina. Yang masalah bapak cina dari istilah terbalik. Saya pegang duit 20.000 itu kayak bener-bener saya teh ngedapetin diri saya sendiri lagi semua. Kayak diri saya teh, wah ini diri saya sebenarnya gitu. Menemukan jati diri itu. Baru saya ceritain ke ibu bahwasanya 2 peran itu teh saya teh sadar. Oh jadi udah Deon merasakan badan anu benar-benar sehat teh. Langsung Deon teh nyari cerita sama mama. Lah beberapa minggu ke belakang itu saya ceritain mah
sebenarnya itu talent adek kalau seterusnya minta makan emang ada gosok minta makan cuman kan nadanya beda. Ada adek mah kan bahasa Sunda, kalau dia mah Indonesia sama terus nyata apa cek si bapak teh guys bayar tong dipikiran penting mah budak cager sehat deh gitu. Alhamdulillah dalam dikasih uang 20.000 eta teu dijajankeun teu uangku saya teh karena ngerasa ini obat saya gitu buka butuh duit benar sih kan sama saya butuh duit nah saya pegang uang 20.000 kata ibu saya teh dek dibelikeun naon ya mau samangka kayak naon barulah dibeliin mudah-mudahan lah baik sakit paratna ku samangka kata saya habis makan semangka 10 lah ini sendiri alhamdulillah sehat. Kejadian itu dari awal belum dijelasin di mana ya kejadiannya dari awal subscriber di jalan Pasir Malah Ciwidey. Bagi orang Ciwidey mungkin tahu lah. Bagi orang Ciwidey mungkin tahu tak Pasir Malah gimana hal-hal mistis dan hororna kahade tak misi. Deon masih kena 2 peran. Bisa wae aranjeun kalian bisa jadi 10 peran. Capek tak sih kan? Capek bisa lulus pokoknya kayak orang gila tuh bener-bener orang gila. Ya mungkin bisi erek salam-salam ke orang Ciwidey apa ke pacar salam buat siapa? Ya salam buat keluarga saya tetap sehat. Kalau buat keluarga saya sehat terus. Kalau buat teman-teman ya bagi yang bikin konten atau apa tetap semangat. Tetap semangat, Mbak Deon. Ya begitulah cerita mistis yang dialami teman Bapak sendiri Deon, di mana kejadian itu memiliki 2 peran yang berbeda, ya termasuk hal horor ya mistis. Dan apabila dari kalian pernah mengalami hal-hal yang janggal bisa komen di bawah dan jangan lupa like, komen dan subscribe channel ini karena semuanya itu akan membuat channel ini Babah Bre akan lebih semangat lagi membuat konten-konten berikutnya. My be my life, my wow.